Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seperti biasanya Juma mengutip beberapa ayat Alkitab lalu menafsirkannya sesuka hatinya. Dan sebenarnya di video berikut ini ya, Bapak Bambang Nursena secara tidak langsung menjawab semua pernyataan Juma tentang ayat-ayat Alkitab yang dia maksud dan menunjukkan bahwa ternyata Juma tidak mengerti Alkitab sama sekali. Nah, saudara dalam Tuhan, terlebih dahulu mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mulai dari debat antara Juma dan Kristen cerdas. Lalu di akhir video nanti ada penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang apa yang mereka bahas. Berikut videonya. Usah. Soalnya kalau saya ke rumah mereka itu kerjanya kick mute. Pasti itu Gurunda, pasti itu. Cuma kalau saya aja sih cuma nggak berani. Wah, ini pelawak naik Kudis, nih Gurunda. mau diskusi Kudis. Pelawak ya, coba. ini. Coba kita angkat tema dulu, Des. Ya, kita angkat tema dulu, Des. 30 menit. Rani, Des. Ya 1 lawan 1 lah kalau Iya, 1 lawan 1. diskusi. Kita angkat tema, ayo. Kotentikan Al-Quran dan Bible. Berani nggak? 30 menit aja. Gas. Ini, oke. Kita mulai sekarang. Kita tanya jawab, boleh? Keotentikan Bible dan Quran. Al-Quran. Iya. Berani? 30 menit. Nggak berani Paman. Berani Nggak nggak? berani. Oke. Masalahnya begini loh. Masalahnya Oke, begini. Ini Jangan, dia kerucut. saya tanya dulu, berani enggak? 30 menit. Berani. Dari sekarang. Sudah dibilang Oke, berani saya kok. mulai. Saya Ini mulai. kerucut-kerucutmu suruh turun Saya dulu mulai. biar- Saya mulai. belum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulutnya sendiri berkata, "Husu Al-Quran min arba'ah." Terima Al-Quran Bisa-bisakah? dari keempat sahabatku. Bisukan Itu terus, menurut bisu- Al-Quran. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan Bisukan pengakuan terus. Yesus. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Itu aja dulu, satu aja, jangan semuanya. Nah, Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Tolong tunjukkan pengakuan Muhammad di Quran mana? Al-Quran adalah semuanya ngomong itu wahyu nggak usah dibisuk. dari Allah Kalau dan berani nggak usah dibisukan. dititip di mulut Rasulullah. Diskusi Lalu kemudian apa ini dibisuk-bisukan? Monyet, kalau kau ditanya jawab, diterangkan monyet. kemudian oleh Cie, Rasulullah. takut. Khuzu Al-Quran Nah, kalian follow saya aja. min arba'ah. Kalian follow saya. Terima Bisa Al-Quran diskusi dari dengan saya, keempat ya. sahabatku. Kalau mau Oke, diskusi dengan saya, follow. jadi Rasulullah menyebut Follow, Al-Quran follow. sebagai kitab suci untuk umat. Follow edisi. Sekarang tolong tunjukkan Follow kepada edisi. saya. Dengarkan pertanyaan saya, Yudis. Anda mengakuikan 30 menit kan? Anda mengiyakan tadi kan? Tolong tunjukkan kepada saya dulu semua. ucapan Yesus ketika Diskusi Yesus apa, masa penginjilan. Dengarkan saya. Kok dibisuk-bisukan, Tolong kan? tunjukkan kepada. Jangan bicara dulu kalau gitu. Dibisuk-bisuk. Pertanyaan Kalau mau saya, diskusi, tolong tunjukkan jangan kepada dibisukkan. saya ucapan Kenapa ketakutan Yesus seperti- tentang buku Lukas. Saya tunggu, mulai dari sekarang. Ketakutan Silakan. seperti ini. Yang lain jangan di-mute. Biarkan beliau bernarasi tentang keotentikan Kenapa kitab takut? Lukas Kenapa dari begitu ucapan mulut takutnya Yesus. kalian kalau saya Silakan. bicara? Kenapa Islam sampai kencing di celana kalau saya bicara? Kenapa? Kita tunggu ya Coba. teman-teman. Biarkan dia bicara. Yang lain diam. Iya, sekarang begini cuma. Kau kalau berani diskusi dengan saya, tentukan waktunya 1 lawan 1 pakai waktu. Berani nggak? Ada nggak nyalimu? Ayo. Jawabannya mana? Jangan kalau bisu-bisukan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Nggak bisa Jawabannya jawab. mana? Saya Nggak kasih usah kesempatan kedua. bisu-bisukan. Tolong Sekarang tunjukkan ucapan Yesus yang kalian keluar tentukan dari mulut jadwalnya. Yesus Kalian yang tentukan memberikan jadwalnya. legitimasi keotentikan kitab Lukas. Mulai dari Tentukan sekarang, silakan. jadwal. Yang lain diam. Kalau Kapan, sampai ada yang di mute, mana saya turun. diskusi. Ayo. 1, 2, 3, Saya jawab. tantang Zuma diskusi 1 lawan 1. Berani nggak dia? Ayo.
Kalian dengar semuanya ya. Mana? Jawabanmu mana? 2.800. Anda sudah mengiyakan tadi 30 Kalau menit. berani si Ini Juma hanya sekedar untuk diskusi membuka dengan mata saya, dunia. Edis di mata Bang Suma itu hanya remah-remah. saya jilat Edis kakinya. di mata Bang Suma itu hanya tai ayam. Jilat Saya kaki hanya dia. ingin buktikan kepada dunia. Dengarkan. Edis yang kamu jagokan Kalau itu hanya tai ayam bagi Bang Suma. Ini coba buktikan. satu saya 30 jilat menit. kakinya. Tadi dia Nggak mengiyakan akan berani. 30 menit membahas ketentukan Al-Quran mau dan 30 juga Bible. menit, mau satu Saya hari sudah nggak masalah. menjelaskan. Mau Apa satu kata hari, Al-Quran, mau apa 30 kata menit nggak Rasulullah? masalah. Tentukan satu lawan 30 satu. menit. Ayo, kapan? Coba. Ada Mau jawabannya. satu hari, Ada mau jawabannya, 30 coba lihat. menit, satu lawan Lihat, satu berani teman-teman. nggak? Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pura-pura tentukan waktu, tentukan tema. Tentukan Coba waktunya lihat. satu lawan satu. Coba lihat. Juma tidak lihat. berani lawan Edis TV Lihat. satu lawan satu. Nggak Lihat, bakal lihat. berani. Tadi berani. dia mengizinkan temanya. Kau Dia tidak mengiyakan berani 30 satu lawan menit. satu. Saya Kau tidak berani satu menguraikan lawan lebih satu. dulu tentang Al-Quran. Giliran dia menguraikan kitab Lukas. Coba lihat. Lihat kelakuannya, lihat. Nah, udah dibisukan lagi kan? Begitu kelakuannya, takutnya kalian dengan saya. Ayo, naik ke channel saya Coba atau di lihat channel kamu? kelakuannya. Gimana? Di channel saya atau Coba lihat kelakuannya, coba. berani nggak? Ada Di dia channel menjawab. kamu atau di channel saya? Gimana? Ada dia menjawab, teman-teman. Coba gitu. Di channel Ada kamu dia atau di channel menjawab. saya? Gimana yuk? Tidak Gurunda, nggak jawab Ada sama jawab. sekali dia, nggak jawab. Ada teman-teman. Di channel Ini kamu Anda boleh? yang jagokan ini. Di channel saya boleh. Manusia Ayo. tai ayam ini Anda jagokan. Gimana? Berani nggak? Aku bilang, kalau Nah, Anda malu ingin dia. melihat kualitas Edis, Berani nggak? lihat channel Sukipli beberapa tahun yang lalu. Ayo, Semua satu lawan tema satu di judul channel kamu atau di channel saya konten on cam. saya, Berani nggak? Edis tidak berputar. Coba Anda buka. Apa yang Nyalakan terjadi? kamera Edis itu satu cuma- lawan satu. Kamu dengan saya berani nggak? Cuma level tai ayam bagi Bang Suma. Satu lawan satu. Edis ini hanya kloset. Satu lawan satu. Nanti, Nyala teman-teman. kamera. Kamu lawan saya Anda berani nggak? buktikan. Berani? Coba lihat. Nggak berani. Anda sudah buktikan kan? Tidak akan Jawab, berani dia. Dis jawab, Dis. Satu lawan Coba satu. Nyalakan Coba kamera. lihat. Kamu dengan saya. Gimana yuk? Jawabannya apa? Mohon izin, Nggak Adinda berani. Ardiansa Turunkan. dan juga Siap. Turismoto Turunkan. silakan turun dua Turunkan. orang. Karena Adinda ketakutan. Ardiansa turun. Saya tidak Siap. berani. Siap, Satu turun. lawan satu Turun. saya tidak berani. Oke, Satu sekarang lawan satu tidak kau berani. dengan saya. Dinda Turismoto Ayo. turun. Semua turun. Sekarang Nyala kau kamera dengan kita saya. berdua. Ayo. Oke. Nyala saya kamera buka kita berdua. Gimana? Anda buka kamera. Oke. Nyala kamera kita berdua. Ayo. Oke. Ayo. Saya Ayo buka Nandar. kamera. Besarkan layar saya. Saya buka Ayo. kamera. Besarkan layar saya. Oke. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan Pakai waktu. Pakai Nggak ada waktu. 30 Pakai menit. waktu. 30 menit. 30 menit. Kok kau yang nentukan? Kita sedang Kok kau yang membahas. nentukan? Diam. Saya Kok kau yang nentukan? saya dan Anda membahas tentang keotentikan kitab suci. Bisukan. Karena Dibisukan. itu adalah dasar Ketakutan. pijakan agama Ketakutan. Kristen. Kenapa dibisukan? Pijakan Kenapa? Kristen adalah
kitabnya. Pijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah menyampaikan. Di Quran mana itu? Di Quran mana tertulis begitu? Sekarang pertanyaan Di saya Quran kepada mana saudara, tertulis terima dari empat sahabatku di mana? sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya Sebelum saya pengakuan buktikan. Yesus tentang Nah ini kalau nggak buku pakai Lukas. waktu. Silakan. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Open cam. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Open cam. Giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang, tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit dari Oke, sekarang. sebentar. Habiskan waktu 20 menit. Sabar, Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, Ya. buka kamera. Oh jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di sini mana? di sini udah agak gelap di sini. Silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang. Sengaja kau matikan lampumu. Saya lagi ngomong. Saya lagi Sengaja kau ngomong. matikan. Kenapa Kau kau matikan panik? dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau Kau panik? matikan dan Lepas kau dulu pakai masker. kacamata Lepas gelap. masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas Kamu masker nggak ada gimana? lampu. Enggak, lepas masker gimana? Langsung jawab, Des. Lepas masker Kamu nggak ada gimana? lampu. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas Dan masker. nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, coba. lepas masker. Ayo. Lihat. Lepas masker. Nyalahin lampu. Nyalain lampu. Lepas masker, ayo. Lepas Nyalahin masker. lampu. Lepas masker. Nyalahin lampu ya. Lepas Bagus. masker. Sampai yang terang. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Dengar. Sudah? Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak Saya adanya tidak minta pengakuan dari Lukas. Muhammad. Saya tidak minta dari Lukas. Kenapa kau Saya terus? minta dari pengakuan Yesus. Kenapa kau Saya ngomong minta terus? dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kitab kau Lukas. ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta Boleh tidak saya pengakuan ngomong? Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Saya ngomong? minta pengakuan Yesus tentang Eh. kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang. Dinda Jonathan luruskan dia pura-pura gila. Coba. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak? Berani nggak kasih waktu? Usah kamu jelaskan aja, jelaskan. Berani Di mana nggak kasih Yesus waktu? memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Jawab. Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimitas. Gelap-gelapan. Nah, oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Jawab apa? Di Quran mana Muhammad memberi Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran Lihat mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad Lihat bilang begitu? kualitasnya Edis. Ini keautentikan sebuah kitab. Nggak usah debat Rasulullah mengatakan, kusir. "Husul Quran min arba'ah." Nggak usah Terima debat Al-Quran dari kusir. keempat sahabatku. Nggak usah debat kusir. Sekarang Gini aja. pertanyaan saya, adakah pengakuan Yesus Kau tentang cuma legitimasi besar-besaran kitab suara Lukas? Silakan. saja. Kalau cuma Jawab, besar-besaran Dinda, suara Dinda, saya ngapain? diam. Dinda, Dinda, Sudah? Tegaskan. Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi Waktu siapa? tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa sekarang? Bukan siapa, Waktu bukan siapa? siapa, bukan siapa. Bukan Waktu siapa sekarang? Ucapan Sekarang waktu Yesus siapa? tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau Di kamu mana ngomong terus Yesus gimana saya mau ngomong? memberikan legitimasi Eh. tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ya ini Pak. Berani pakai waktu? Silakan dijawab. Oke, diam ya. Diam. silakan. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Tidak Edis? berani. Kenapa kamu sekarang di tempat yang terang? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong? Kalau kamu berani di ngasih tempat saya yang waktu terang ngomong? dong. Oh Kenapa bisa. kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, PK. Berani nggak PK? Malah PK berani nggak?
Berani nggak PK? Di mana Yesus memberikan legitimasi? Berani nggak PK? Tempat Injil. Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Sudah. Silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani tentang ngomong. kitab Lukas. Silakan. Sudah Silakan. kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya, silakan. Di Dikasih mana ngomong nggak saya? Yesus Berapa menit? memberikan legitimasi tentang Injil Lukas? Berapa menit? Berapa menit saya Ya, dikasih ngomong? silakan. Burunda, berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. 2 2 menit. menit, silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. 2 menit. Diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Ini kok nggak ada orang? Yang terang dong, Edi. Mana buka kamera tapi gelap. Oke nah. Gimana? Sekarang udah terang, gimana? Terang sekarang. Situ. Ya, Baik. oke. Saya sambil duduk ini. Baik. Ya. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya, di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Betul? Baik, saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya, kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa Saya jawab saya? nuntut legitimasi. Saya nuntut Saya legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya ya. tidak panik. Saya Jadi- minta legitimasi Yesus Terima terkait kasih. dengan kitabmu. Lukas. Terima kasih silakan. Kopi. Jadi gini ya, Oh pertama-tama. iya, harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada karena- aninya, uangnya. Saya boleh ngomong Silakan. nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat Silakan. pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan premisi. Kesetanan Jawab. ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya. Bentar lagi Loh, ditendang. ditendang. Tanda Paling dia bahwa kick mereka dirinya panik sendiri. saya ditendang. Dia Sudah? kick dirinya sendiri nanti Sudah? tuh. Nanti Nanti dia kick dirinya sendiri tuh. Tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya saya satu juga. megang HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan saya satu megang HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan. Saya juga nggak ngerti. Dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti Begini, tidak memiliki, berarti tidak ada legitimasi. saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Iya, Kenapa kan panik pertanyaan, sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa nggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa nggak? Oke, Lihat nih, silakan. Segitu paniknya. Juma, kita udah Silakan. kenal lama loh. Kita udah kenal lama. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Nggak, gini. Mau diskusi dengan baik? Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, Ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada Kasih atau saya tidak? ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya Apa legitimasinya? bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang saya tanya kitabnya tuyul. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya Makanya, kitab Lukas. ini mau dibenerin dulu. Yang Ini saya mau dibenerin. tanya kitab Lukas. Juma, ini Yang mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Edi. Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? karena legitimasi memang Yesus kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lihat, Lukas mana? segitu paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Gak berani mereka. Jawab. Mereka Yang saya tanya tidak apa? Yang saya berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 apa? menit? Berapa menit? Berapa Yang menit? saya tanya apa? Berapa Yang saya menit? tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak gini lah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya sudutkan. tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya Yang coba? saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu Ada paniknya. tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Injil Lukas. Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik? Itu aja terus panik. Kalau kau Yang saya bertanya, tanya itu kalau kau bertanya, pertanggungjawabanmu kalau kau terhadap bertanya, imanmu. saya jawab. Ada tidak? Kalau kau Ada bertanya, tidak saya jawab. legitimasi Yesus kalau terhadap kau buku bertanya, Lukas? kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau Iya, kau ada bertanya, tidak? kasih saya jawab. Kalau Ada kau tidak? bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya Berani? ini. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab Edi, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Legitimasi Ada atau dari tidak? Yesus terhadap Nggak berani. Lukas. Nggak berani dia kasih Jawab. saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah? Kasih saya Ya waktu jawab? jawab.
Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus nggak pernah. Berarti tidak memiliki Memang legitimasi. lisan, dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki Nah, legitimasi. orang-orang menulis kesaksian Berarti tidak para ada, saksi kan? mata itu Berarti tidak ada legitimasi kan? terhadap buku Lukas. Legitimasinya Ya. bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya Berarti tidak ada, kan? Legitimasinya adalah Berarti tidak ada kan? bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal dari Berarti para tidak ada rasul. kan? Dan Berarti itu tidak ada legitimasi, kan? bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti Silakan. tidak ada legitimasi Pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti Ada. tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam Mana bentuk kata-kata. legitimasinya mana? Mana Legitimasinya. legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Di Lukas. mana Itu Yesus? legitimasinya. Di mana Yesus Sudah. membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Tadi, Ini mau kita saya ulang bicara lagi. mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bu. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi Yang nggak? saya tanya tentang Baik. buku Lukas. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? ke 11 murid dan Ada semua Lukas di murid-murid situ. yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke, mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan Kamu selanjutnya mana? menyebut ke 11 murid. Mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi dulu. Legitimasi. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa Mana legitimasinya? legitimasi itu mana? Mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu legitimasinya. Itulah yang saya minta. Oh, itu legitimasi legitimasinya. tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, Bentar lagi jadi tendang. teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa Sudah. kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau sendiri ada? yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. mengatakan. Oke, saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara Iya. mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang membawa kitab. Bisa nggak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huzu al-Quran min arba'ah." Zuma. Terima Al-Quran. Sudah. Terima Al-Quran. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisukan? Kenapa dibisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai Sudah? kan? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa tentang buku Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa?
Jangan kabur deh, jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya, ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya coba? Loh, kamu yang Sekarang pura-pura kok. kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya kesimpulanmu. takutnya kalian? Kesimpulanmu terhadap Enggak. Al-Quran. Kesimpulan saya, terhadap kesimpulan Ya. saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Lu bisa saya buktikan. Ayo. Lu panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran, gimana? Berani nggak? Parah. Berani nggak? Parah. Sedangkan kitab muajah tidak memiliki saya legitimasi berani dari Yesus. buktikan bahwa Lukas dijiplak Tidak Quran. Gimana? ada Berani? legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Lukas Jibril datang belakangan. kepada Zakaria Anda dijiplak Quran. mengakui bahwa Dijiplak Lukas Quran datang semua itu. belakangan. Kelahir. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Dibisukan lagi mengakui sama tidak Nandar, kan? memiliki kemudian legitimasi. Lihat tangannya Lalu Nandar itu. apa yang Anda andalkan Nandar. dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi Apa? Coba. tidak Jangan datang ke Kamu kandang datang saya. di sini untuk jadi bubur. Kau datang Jangan jadi kau bubur. bisu-bisukan. Jangan kau Kau bisu-bisukan. mengakui. Kau mengakui. Sekarang- bahwa Lukas datang sekarang begini. belakangan. Tetapi Oke. dasar pijakan Kenapa kemudian Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu Coba dijiplak? kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan Kasih satu kali lagi saya bukti turun. bahwa Kalau dibisukan, Rasulullah. kalau dibisukan Kasih satu bukti kali lagi saya turun. bahwa Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa Kasih saya dibisu-bisukan? Kenapa saya bukti. dibisu-bisukan? Kasih bukti. Kenapa Kasih kalian bukti ketakutan Rasulullah sehingga saya dibisukan? Pernah membaca buku Lukas. Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Loh, Bisa nggak siapa saya yang nggak bisuin? dibisukan? Anda sudah Jawab. tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari Moderatormu Yesus buang dulu kepada semua. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa Sekarang nggak? Anda mengatakan Rasulullah Sudah. menjiplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Silakan. Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur. Aku nggak mute. Ayo. Moderatornya Kasih bukti sudah dong. nggak ada. Kasih bukti otentik di mana tuduhan Anda Rasul pernah membaca mentang-mentang buku Muhammad Bible. mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya. Gimana? Loh, saya nggak bisukan. Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mulai menuduh Mentang-mentang monyet kalian ini, diajari mulai. Muhammad boleh berdusta, Mulai, dibisu-bisukan mulai. saya. Mulai. Nggak ada. Mau Dia diskusi yang bagus mengajarkan nggak? berdusta itu adalah Mau Paulus. diskusi nggak? Mau diskusi yang Paulus bagus? itu yang mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8. Oke, itu perintah mengenai Yesus baik dengan Kenapa dusta. kenapa kalian ataupun dengan bisu-bisukan jujur. terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa kalian bisu-bisukan ajaran terus? Paulusmu. Kenapa? Oke. Jangan pura-pura. Itu ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus dari yang mengajarkan Hongkong. kau untuk Ah, kabur. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur, nangis sampai Paulus kelas. yang mengajarkan kamu berdusta. Kenapa kalian bisu-bisukan? Berani nggak kalau Ingat bisu-bisukan? Ingat Edis. Tidak Saya ada bisa legitimasi buktikan bahwa dari Quran Yesus kalian itu tentang menjiplak dari buku Bible. Paulus. Quran kalian itu jiplakan Ingat, dari Bible. Ingat, teman-teman Saya se-Indonesia. bisa buktikan bahwa Kristen Quranmu itu jiplak. se-Indonesia. Anda mengatakan di Bentar sini lagi saya punya ditendang. ilmu. Bentar lagi saya ditendang tanya nih. kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pernah membaca buku Lukas. Datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menjiplak. Silakan. Nah, nggak ada kan? Kenapa kisah? Nggak ada. Tidak ada, kemudian nggak ada. Kamu buka. Kenapa kisah itu ada di dong. Quran? Jangan kau sempatkan nggak dirimu perlu. buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan saya, nggak usah, kau bisu-bisukan saya. Sekarang gimana? Kenapa? Kamu lagi buka Google, nanti baru kau setelah Kenapa buka kisah- Google, baru kau buka kamera. Licik. Kenapa kisah? Suruh paksa dia buka kamera, paksa. Open cam. Paksa Kalau dia nggak open cam, kamera. saya turunkan. Open cam. Turunkan. Buka kamera, buka kamera, buka kamera, Turunkan. kamera. Buka. Buka kamera, Jangan nangis. buka. Buka kamera. Buka kamera, buka.
Buka kamera. Buka kameramu. Bang Juma, Guru Juma aja open cam bro. Buka kameramu, buka. Kabur. Tapi saya. Kamera buka kamera, buka. Open cam. Buka kamera. Open cam. Buka kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Iya, Pasti betul. dia sudah siapkan kemudian laptop, sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Isu-isukan saya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu. Hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera berani? Buka kamera. Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Open cam. Kamu habiskan waktu saya, Idis. TV tidak Bagi saya, kamu hanya tai ayam. Dan saat ini saya sedang berbincang-bincang dengan Mas Michael tentang ya seputar masalah-masalah pelik persoalan teologis yang sering dipertanyakan bahkan disalahpahami oleh teman-teman non-Kristen khususnya dalam kaitan dengan lintas agama. Mungkin Mas Michael ada pertanyaan yang diajukan supaya teman-teman kita di Indonesia khususnya anak-anak muda ini bisa mendapatkan pencerahan lah. Makasih Pak kesempatannya. Jadi sebenarnya sudah menjadi pertanyaan lama ya sebenarnya Pak. Ya. Cuman biasa diulang-ulang. Tapi pengen nanyain lagi Pak. Ini kan seiring rencana datangnya Zakir Naik. Oh ya, itu apa? Dai tersohor dari India. Itu dia Pak. Nah itu kan pengen menanyanya tuh pernahkah Yesus mengklaim dirinya dengan mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Oh ya. Itu Pak. Oke, jadi ini logika polemik. Jadi pertama, kalau ditanyakan pernahkah Yesus berkata akulah Allah misalnya, Ani Elohim, sembahlah aku. Ya tidak ada dalam Alkitab. Apakah itu menjadi bukti bahwa dia bukan Allah? Sekarang kalau itu menjadi argumentasi untuk menekankan Yesus bukan Allah, sekarang pertanyaan dibalik. Pernahkah Yesus mengatakan, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Juga tidak ada. Jadi pertama kita harus melihat teks-teks kitab suci itu muncul dalam konteks budaya Yahudi di abad pertama. Orang Yahudi itu jangankan mengucapkan nama Tuhan, dianggap sebagai kelilat Hashem. Dia tidak boleh menyebut kekudusan nama ilahi yang dikenal dengan Yod He Wav He. Biasanya dibaca Adonai atau Hashem sampai hari ini. Tapi ada sabda Kristus yang dengan jelas mengisyaratkan bahwa dia yang mengklaim dirinya sebagai Allah atau yang ilahi itu. Misalnya kita bisa baca dalam Injil Yohanes misalnya pasal 8 ayat 56 sampai 58. Yesus mengklaim Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Nah pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan Abraham melihat hariku? Karena ini yang disebut hari-hari Sang Mesias. Jadi Tuhan itu berfirman pada Abraham, ini konteks panjang sejarahnya ya. Kamu akan diberkati, namamu akan termasyhur. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini yang disebut the messianic blessing. Abraham itu digambarkan dalam tradisi Yahudi, Abraham itu di Firdaus. Maka ada ungkapan pangkuan Abraham misalnya tentang kisah Lazarus itu. Dia seolah-olah menunggu saat keselamatan itu tiba. Jadi dia menunggu kapan hari Sang Mesias itu digenapi, di mana olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapatkan berkat. Dan ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, itulah hari Sang Mesias. Nah, ada ketidakpekaan di antara audien Yesus yang membaca kitab suci, yang membaca Torah, tapi hatinya masih dipenuhi penolakan dan pikirannya belum mengerti kenapa Yesus mengatakan itu, sehingga dia mengatakan umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham, kira-kira kamu dengan apa mau menyamakan dirimu? Nah, ini kita pun harus melihat juga tradisi Yahudi. Misalnya saya membaca itu di Pirkei Avot 21. Jadi Pirkei Avot itu semacam apa ya? Ethics of the Father. Etika bapak-bapak bangsa. Itu misalnya disebutkan begini. Ini anak-anak Yahudi itu umur 5 tahun, ia 10 tahun Ben Esher la Mishnah, dia belajar Mishnah. Untuk apa? Dia mempersiapkan ayat-ayat pendek dalam kitab suci, misalnya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ika, tentang penciptaan mulai Bereshit bara Elohim ya. Karena pada usia Ben Shelos Esreh la Mispot, karena pada usia 13 tahun atau 12 tahun itu dia misfot itu menjadi anak hukum, bermiswah. Maka Yesus umur 12 tahun dibawa ke Bait Suci. Pada zaman Yesus usia 12 tahun. Ini di abad pertengahan kemungkinan menjadi usia 13 bagi laki-laki, 12 bagi perempuan. Lalu Ben Chames Esreh la Talmud, pada saat umur 15 tahun dia belajar Talmud, Torah lisan. Lalu barulah kemudian Ben Shemoneh Esreh Lakupa, umur 18 tahun dia menikah. Lalu umur 20 tahun Ben Isrim Lirtov, itu usia dia mencari mata pencaharian. Lalu yang penting itu adalah Ben Shelosim Lakoah, umur 30 tahun, itu usia kekuatan. Makanya dalam kitab Imamat disebutkan supaya orang Israel mengumpulkan orang laki-laki yang berumur antara 30 sampai 50 tahun. Karena itu Yesus pun ketika tampil di depan umum dalam Injil Lukas pasal 3:23, usianya kira-kira 30 tahun. Lah 50 itu maknanya apa? 50 itu maknanya Ben Chamisim la Etsah, umur 50 tahun itu memberi nasihat. Jadi usiamu belum 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan seperti itu? Tapi Yesus katakan apa? Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu dalam teks bahasa aslinya memang digunakan sesungguhnya itu amin. Amin amin lego umin. Prin Avram kinistai ego aimi. Tapi Yesus sendiri sebetulnya berbicara dalam bahasa Aramaik. Dan dalam bahasa Aramaik itu juga amin. Amin amin amar analehon. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Lalu di dalam Alkitab bahasa Arab al-haqo aqululakum, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Jadi itu merujuk kepada keilahiannya sebagai sang firman, kalimatullah, logos tuteu, di mana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dalam konteks itulah Yesus mengaku dirinya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah buktinya apa? Buktinya misalnya kata amin itu hanya dipakai untuk Allah. Misalnya kita bisa membaca kitab Nabi Yesaya misalnya. Yesaya itu jelas-jelas sangat clear. Di situ dikatakan bahwa demi Allah yang setia, itu di dalam Yesaya pasal 65. Demi Allah yang setia itu dalam bahasa aslinya Belohe amin, 2 kali kata itu muncul. Dan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14, tade legi ho amin, firman sang amin, saksi yang setia dan benar. Jadi Yesus bergelar amin. Lalu amin itu di dalam kitab Nabi Yesaya gelarnya untuk Allah. Makanya kalau nabi-nabi yang lain berbicara aminnya selalu di belakang memohon kepada Tuhan, maka Kristus sebagai firman Allah dia selalu berkata dengan amin di depan. Nah, yang begini-begini kan tidak terungkap ketika kita berbicara tentang aspek budaya dan sebagainya. Dan ungkapan ego eimi itu sesungguhnya bentuk singkat dari ego eimi hoon, ego eimi oon.
Aku inilah Sang Maha Ada. Dan ini terjemahan Septuaginta dari firman Tuhan dalam kitab Torah, yaitu kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Aku ada yang aku ada. Aku yang dulu ada, kini ada, dan seterusnya akan ada. Tuhan yang maha kekal. Dan itu nama Tuhan sendiri. Makanya ketika Yesus mengatakan aku sudah ada, orang-orang Yahudi mau merajam batu. Kalau dia hanya mengatakan akulah dia hakim, akulah dia roti hidup, akulah dia yang lain-lain, dia tidak akan dirajam batu. Tapi karena dia mengaku diri nama kekudusan ilahi itu, maka dia dirajam batu. Dan itu teksnya yang disebutkan kan seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita mengatakan, apakah ada kata yang mengatakan akulah Allah, sembahlah aku? Ya itu kan bentuk verbal. Tapi kalau kita lihat misalnya ketika Thomas, misalnya kita baca satu ayat lagi, Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu ketika Thomas ragu-ragu. Kemudian apa jawab Thomas? Ho kurios mau ke oteos mau, my Lord and my God. Jadi Tuhanku dan Elohimku. Lalu Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Clear sekali ayatnya. Jadi jangan kita mengikuti logikanya orang India modern lagi, itu anakronisme sejarah. Kita harus lihat dari konteks abad pertama, budayanya, teks sucinya, seperti itu kira-kira. Siap Pak. Ngopi dulu. Terima kasih Pak, makin jelas nih. Kalau ada pertanyaan lagi Pak, kira-kira satu mengenai bedanya sebutan Allah dan Tuhan dalam kaitannya dengan keilahian Kristus Pak. Nah ini terkait dengan ungkapan Thomas tadi ya, my Lord and my God. Begini, maka di dalam iman Kristen itu kita percaya, misalnya kita bisa membaca di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6 dalam terjemahan baru edisi 2 Lembaga Alkitab, karena tidak ada ilah selain Allah yang esa. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab terbitan Darul Kitabil Muqaddas Fisarkil Ausad di Lebanon diterjemahkan dengan wa alla ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Jadi kata keilahian itu menegaskan Allah itu sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan. There is no God but the God. Tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan, itulah kata Allah. Bahasa Ibrani Elohim. Bahasa Audes Theos Eimi Eis, yang itulah yang diterjemahkan menjadi la ilaha illallah. La ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah selain Allah yang esa. Itu dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab. Jadi itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada keilahiannya. Maka ketika Yesus disebut Allah itu bukan fisik darah daging yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Allah. Ya, tapi misalnya kita merujuk kepada Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau tadi kan teks yang disebutkan dalam ini kan, dalam dalam Injil Yohanes yang diucapkan oleh Thomas. Sekarang ungkapan Yesus sendiri. Kata Yesus kepadanya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ini penting ini. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ego gar ekto teu excelton. Aku keluar. Keluar itu dalam keabadian. Firman Allah itu keluar dari wujud Allah. Berarti Allah yang satu itu, yang Maha Esa itu, di dalam dirinya berdiam kekal, firman-Nya yang kekal. Maka dikatakan aku keluar dari Allah. Fisiknya Yesus keluar dari Bunda Maria, maka dia disebut sebagai buah tubuh Maria, buah rahim Maria. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat 42.
terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah rahimmu, buah rahim Maria Kristus. Dan itu clear sekali. Sedangkan Kristus sebagai firman, Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, itu disebut sebagai aku keluar dari Allah. Maka jangan mengatakan Yesus baru jadi Allah tahun 325, itu orang tidak ngerti sejarah. Itu kalau kita melihat ya, kalau bicara tentang tafsir, itu kan tafsir bebas. Orang bisa nafsir sendiri, otak-atik, apalagi dengan gaya ayat bukti. Coba baca ayat ini, bandingkan dengan ayat ini, sama-sama tidak tahunya, yang tanya dengan yang ditanya, ya kan? Tapi kita mesti melihat misalnya, catatan tertua yang mengatakan bahwa Kristus itu memiliki kodrat ganda, atau dalam istilah Kalsidon itu adalah memiliki dua tabiat dalam satu pribadi, mia hipostasis. Itu sudah ada dalam catatan muridnya Rasul Petrus dan muridnya Rasul Yohanes. Kita bisa membaca pada misalnya tulisan Ignatius dari Antioquia. Dia menulis di bawah tahun 100, dia mengatakan apa? Dia mengatakan Kristus itu tabib agung kita, dilahirkan dari Allah sekaligus dilahirkan dari Maria. Dilahirkan dari Allah itu firman Allah yang keluar dari wujud Allah. Dilahirkan dari Maria itu ketika turun ke dunia, dia lahir dari Bunda Maria, ibu perawan, tanpa campur tangan seorang laki-laki. Lah itulah maknanya keilahian. Jadi Allah tidak bisa mati, jangankan mati, dilihat aja nggak bisa. Kita bisa lihat misalnya dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau Mormon menggambar Allah itu jelas salah kan, apalagi mati. Lalu Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Lah kemanusiaan Yesus ketika turun ke dunia itulah yang digelari dengan kurios. Kurios itu artinya bisa ganda, bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna Tuhan. Ketika perempuan Samaria belum mengenal identitas Yesus, yang bertemu di sumur Yakub itu, kurios di sini adalah artinya Tuhan, karena dia tidak mengenal siapa Yesus. Tapi ketika Thomas berkata, ho kuriosmo ke oteosmo, itu artinya benar-benar Tuhan atas segala Tuhan. Itulah Tuhan, bukan sekedar Adoni, my Lord dalam pengertian Tuanku, tapi Adonai yaitu Tuhanku. Kalau itu dalam bacaan teks Masoretik Yahudi, gelar Tuhan itu gelar. Jadi kalau dikatakan Tuhan kok mati? Kalau Tuan takur almarhum, yang almarhumnya takurnya tuannya nggak pernah almarhum. Tuan itu gelar, gitu. Kalau dalam bahasa Jawa, Gusti Patih, Gusti Pangeran. Kalau ditinggal Gusti Pangeran Diponegoro, kalau ditinggal apa namanya maknanya, itu artinya manusia. Kalau Diponegoro mati, itu yang mati kemanusiaan Diponegoro, gelarnya nggak bisa mati, gitu loh. Nah kalau dikatakan Tuhan Allah atau Gusti Allah baru tidak bisa mati, karena itu merujuk kepada wujud ilahi. Ini sekarang seperti itu, jadi clear sebetulnya. Shalom alaikum bisem hamasya, salam sejahtera di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Videonya kita sudah simak apa yang boleh dibahas oleh seorang Kristen cerdas dengan Juma di video awal. Dan sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan apa yang mereka bahas, sebenarnya dalam hal ini Juma ya sedang membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Alkitab bukan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang ketuhanan Yesus ya, di video kedua tadi hambanya Bapak Bambang Nursena menjelaskan panjang lebar kenapa Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan. Padahal pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan, apa bukti daripada Yesus Tuhan dan lain sebagainya, ya sering disampaikan oleh orang-orang di luar sana dan seakan-akan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Padahal tidak. Ya, kita dengarkan penjelasan hambanya Bapak Bambang Nursena. Beliau menjelaskan bagaimana Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bagaimana Yesus kemudian menyatakan diri sebagai Tuhan dalam berbagai hal, bahkan dia sendiri menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, ya, dan juga dalam mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Nah, saudara dalam Tuhan,
Yesus sendiri menyatakan diri sebagai jalan satu-satunya keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat kalau tidak melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sorga adalah miliknya Yesus dan sorga berhak atas itu. Ini sebagai bukti bahwa Allah atau Yesus Kristus adalah Allah yang sejati yang menjadi manusia. Dan berbagai alasan lain kenapa kemudian Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus sendiri telah menyatakan diri sebagai Tuhan kepada umat manusia, terutama kepada orang percaya. Dan sebenarnya semua pernyataan Juma telah terjawab dengan penjelasan apologi Kristen yang sangat cerdas di video tadi, dan juga penjelasan Bapak Bambang Nursena, ya. Dan semoga apa yang mereka sampaikan baik di video pertama dan juga di video kedua ya memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus memang Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, tentang ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan ayat di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, sudah sering saya sampaikan di video saya sebelumnya. Saya percaya bahwa saudara sangat terberkati, dan saya percaya bahwa kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam beraktivitas, ya. Semoga kita tetap semangat dalam mengerjakan segala aktivitas kita, dan semangat dalam meraih segala apa yang kita rindukan hari-hari ini. Ya, pastinya ya selama kita hidup di dunia ini ada banyak hal yang diperharapkan dengan kita, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Ya, tetapi apapun yang sedang kita alami hari ini, mari kita tetap semangat. Dan mari kita tetap optimis bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan senantiasa menopang setiap kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada memberkati setiap apa yang boleh kita kerjakan hari-hari ini, dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Ya, nah saudaraku dalam Tuhan, semoga video singkat ini ya memberkati kita, menguatkan iman kita, dan semoga kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.